Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Ibu kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan uang perorangan atau suatu badan usaha pada bank dengan syarat-syarat yang sesuai ketentuan pihak bank. Tabungan bisa ditarik kapan saja tanpa batasan waktu, termasuk lewat ATM, tetapi tidak bisa ditarik lewat biliet giro, cek, dan alat penarikan lainnya yang ditentukan oleh bank. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain yakni: yang pertama, penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, biliet giro, dan surat perintah pembayaran sejenis lainnya. Yang kedua, penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya. Yang berikut, tujuan tabungan. Adapun tujuan tabungan sebagai berikut: penyisian sebagian hasil pendapatan nasabah untuk dikumpulkan sebagai cadangan hari depan. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan transaksi bisnis atau usaha individu atau kelompok. Yang ketiga, menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank, dalam hal ini nasabah tabungan, dengan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahan bukuan, dan pelayanan lainnya. Yang kelima, mengantisipasikan persaingan antara bank. Yang keenam, menciptakan produk yang diharapkan agar dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat. Yang ketujuh, dengan menawarkan fasilitas online, kartu ATM, dan lain-lain agar dapat menarik minat nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama. Yang berikut, sarana penarikan: buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, kartu yang terbuat dari plastik. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Shalom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria M. Batu, NIM 19190045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jenis-jenis tabungan. Dalam dunia perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini sendiri hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis tabungan. Yang pertama, jenis tabungan pembangunan nasional atau biasa disebut Tabanas. Tabanas ini sendiri merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilannya. Dalam Tabanas ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada Tabanas umum, yaitu Tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan. Dan yang kedua, ada Tabanas pemuda, pelajar, dan pramuka, yaitu Tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah, dan pramuka. Dan yang ketiga, ada tabungan pegawai. Tabungan pegawai itu sendiri yaitu Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan departemen atau lembaga ataupun instansi pemerintah dan perusahaan pemerintah maupun swasta yang dilaksanakan penyetorannya dilakukan secara kolektif. Pada bagian kedua ada Taska. Taska ini sendiri merupakan bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi. Dan yang ketiga ada tabungan ONH. Tabungan ONH ini merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji setiap musim haji yang bersangkutan. Besar setoran di muka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji.
Dan yang keempat ada tabungan lainnya. Tabungan lainnya itu sendiri merupakan tabungan selain Tabanas dan Taska. Misalnya tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska, ataupun tabungan masyarakat pada bank-bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas ataupun Taska. Kemudian ada manfaat tabungan. Manfaat tabungan yang diperoleh dari tabungan itu sendiri dibagi atas dua. Yang pertama, manfaat yang diperoleh bagi bank. Manfaat yang diperoleh bagi bank itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan atau laba. Dan yang kedua, ada sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk-produk lainnya. Dan yang ketiga, ada untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Dan yang kedua, pada bagian kedua ada manfaat yang diperoleh bagi nasabah. Manfaat yang diperoleh bagi nasabah itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian juga. Yang pertama, terjamin keamanannya, karena dengan menyimpan uang di bank, keamanan akan uang terjamin. Dan yang kedua, akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank. Yang ketiga, dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus. Dan yang keempat, ada kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat di mana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM. Berikutnya, ada persyaratan bagi penabung. Di sini, hal-hal yang berkaitan dengan tabungan dapat diatur oleh bank penyelenggara, asal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan. Di sini yang pertama ada bank penyelenggara. Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta dan semua bank umum serta bank pengkreditan rakyat BPR, kecuali bank asing. Dan yang kedua, persyaratan penabung. Untuk syarat-syarat menabung tergantung bank yang bersangkutan. Yang ketiga, jumlah setoran, baik untuk setoran minimal waktu pertama kali menabung maupun setoran selanjutnya, serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan juga terserah kepada bank penyelenggara. Dan yang keempat, ada pengambilan tabungan merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya. Yang kelima, ada bunga dan insentif. Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan pada bunga harian. Saldo rata-rata atau saldo terendah diserahkan kepada bank-bank penyelenggara. Dan yang ke-6, ada penutupan tabungan. Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri ataupun ditutup oleh bank dengan alasan tertentu. Sekian dari saya. Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Shalom.